dasar lagi gitu ya. Oke, misalnya kalian majuin aja, jauh banget kelihatan emang. Mana doang yang enggak. Wah, geser lagi dong. Nih, oke. Nanti pertama kita pakai statik aja ya. Saya lakukan adalah site identity dulu. Set name-nya misalnya saat ini kita mau buat namanya adalah web proxy ya. Web proxy, saya buat aja namanya web proxy. Nih, oke. Lalu IP address-nya kita cek dulu nih. Berapa ya network sini, ada yang ingat? IP address, address. Kita tes dulu lah ya. IP DHCP client interface-nya eta1 disable no ya. IP address. Oh ya, arti networknya pakainya adalah 192.168.102 ya. /24. Ini saya hapus dulu IP DHCP client, remove number 0 karena kita mau pakainya statik ya. Lalu saya buat IP address address 192.168.102.20/24 yang bisa kita pakai. Interface-nya tujuannya kemana? Ether 1. IP root at gateway 192.168. Berapa ya enak ya? 202 lah gitu ya. 1/27 aja deh. Interface-nya adalah kita buat tujuannya interface router sorry ini salah. Ini router gateway-nya arti kita masukkan 102.1 ya. Gateway-nya ISP nih, saya lupa. Oke. Lalu kita coba ping 888 sudah berhasil atau belum? Udah ya. Tapi kalau kita ping google.com maka ini harusnya masih gagal. Arti IP DNS set servernya misalnya saya mau pakai gateway ini aja 192.168.102.1. Oh, bisa pakai gateway. Boleh. Enter, lalu kita coba ping google.com. Nah, bisa nggak ya? Apa nggak bisa nih? Coba ping detik.com. Oh, kok jadi hilang? 88 bisa. Oh, nggak bisa kali. IP DNS. Kalau misalnya salah, kita edit aja. DNS edit number. Edit apa yang mau diedit? Addressnya, bukan server. Nah, ini dia di atas ya. Kita ganti, arti kita pakai berapa? 88 aja. 88 boleh deh. Lalu ini tinggal save ya. Ctrl U. Terus IP DNS kita cek server print dulu nih. Maka udah berapa ya? 88 ya. Lalu kita ping google.com. Sudah ya. Oke, ini udah, tinggal kita tambahkan tujuannya kita pakai kliennya Ether2 aja dulu. Nanti untuk hotspotnya. Nanti kita naikkan levelnya, nanti bisa jadi si hotspot pakai web proxy tapi si LAN-nya enggak. Atau sebaliknya, LAN pakai web proxy, si hotspotnya enggak, gitu ya. Oke, IP address kita tambahkan dulu. Misalnya saya buat 110.10.1/28 lah. Interface-nya adalah Ether 2. Lalu apa? IP DHCP server setup yaitu Ether 2 tujuannya. Tinggal kita buka izinnya apa? IP firewall NAT at chain NAT action-nya adalah masquerade. Kalau mau tambahkan out interface-nya boleh ya. Interface yaitu Ether 1. Oke, ini kita pastikan dulu CMD misalnya ping atau kita panggil dulu IP config ya. Oh, nggak mau dia. Artinya IP config
/renew untuk manggil yang baru. /renew. Kita pastikan dulu. Oke, ini sudah. Nih kita lihat CMD lagi. Dia udah dapat nih ya IP-nya kan. Netmasknya langsung 240 ping google.com misalnya googl.com. Udah ya. Oke. Nah, ini kalian harus tahu nih, web proxy itu hanya berjalan dengan situsnya yang basisnya HTTP gitu, HTTP aja. Tapi web proxy juga bisa kita buat nanti namanya ada berubah jadi redirect. Jadi misalnya ini ada situs nih, situs terlarang, nggak boleh dibuka, maka dialihkan gitu. Pernah ya buka situs ini tidak boleh atau dilarang oleh Kominfo dan yang lain, pernah nggak ngeliat begitu? Nah, itu boleh kita menggunakan proxy. Nah, sekarang kita coba dulu proxy-nya, yaitu untuk menjalankan HTTPS atau HTTP. Ini hanya berjalan HTTP ya. Kalau nanti mau blokir situs yang HTTPS, pakainya layer 7 protokol namanya, layer 7 protokol. Oke, misalnya nanti kita cari dulu web yang basisnya masih HTTP. Nanti cari aja index of misalnya apa, mp3. Ini udah jelas nih, situsnya dia masih HTTP. Misalnya kita copy nih, saya mau blokir si ini nih. Ini kita copy, lalu kita masukkan di sini. Aktifkan dulu proxy-nya. Mau GUI apa CLI? CLI. Benar. IP proxy add, saya lupa lagi nih. Aksesnya adalah add. Sebentar. Ini saya agak ada lupa. Aksesnya GUI dulu lah. Taruh. Daripada lama. IP, buka sini, web proxy, lalu ini kita enable, portnya tidak perlu diganti, biarin aja karena jalannya di mana? HTTP di browser, sedangkan port browser itu adalah 80 atau 80, bahkan 44T3 protokolnya ya. Nah, ini cukup diganti, misalnya siapa nih adminnya nih? Adminnya adalah abang-abang misalnya, abang-abang @gmail.com misalnya, tambahkan. Ini kita apply, lalu kita pilih akses, menu akses ya. Menu akses itu kita tambahkan nih plus, lalu ini kita tentukan DST portnya adalah port berapa tadi? 80. Lalu kita masukkan adalah di DST host, ini nama domain apa yang mau kita blokir. Misalnya adalah ini tadi ya, HTTP terus ini bla bla bla. Lalu ini kita pakai buat deny, tidak dibolehkan. Oke. Atau mungkin ini kita tambahkan, kita coba dulu nih, berhasil nggak? Biasanya sih ini harus dipakai tanda bintang. Oke, tapi kita coba dulu biasa. Nanti kalau nggak berhasil kita perbaiki. Lalu apply. Oke ya, bisa. Tinggal tambahkan lagi, ini kita kan firewallnya, IP firewall. Lalu nanti pilihannya adalah DNAT, tanda plus. Kalau awalnya untuk akses kita izinkan adalah SRCNAT ya, maka ini kita ganti chainnya adalah DSTNAT, artinya ini tujuan, destinationnya ya. Lalu protokolnya tetap TCP karena portnya hanya 80 kan. Nah di sini kita masukkan portnya adalah 80. Lalu actionnya kita lakukan adalah redirect namanya, dan masukkan portnya yang si web proxy tadi berapa, yaitu 80. Ini kita apply, oke gitu.
Ini udah nih config untuk web proxy-nya. Tapi sebelum ngetes, pastikan dulu nih bahwa si ini historinya ini harus kita buang dulu nih. Misalnya belum pernah akses misalnya. Kita hapus dulu historinya. Misalnya saya hapus all time aja deh, nggak apa-apa lah. All time, misalnya kita hapus all time dulu. Lalu kita coba nih, kita coba cari ini paste, misalnya ini ya. Tadi pakai ini semua ya, enter. Oh ini masih bisa, harusnya dia tidak muncul. Oke, coba kita lihat lagi, yaitu di bagian sini IP web proxy. Lalu ini kita lihat web proxy, aksesnya adalah biasanya di sini dong nih masalahnya. Ini kita ubah lagi, tinggal kita buat net doang. Terus ini kita buat, coba tadi saya bilang tanda bintang ya, kita buat simbol bintang, copy, ini deny, apply, oke. Terus ini oke. Kita coba lagi, yaitu srm.net. Malah yang kebuka yang lain ya. Sebentar, apa nih yang masalah ya? Atau adakah yang kelewat? Sebentar. Net srm net bintang, pakai bintang nggak ya? Deny, apply, oke. Terus di sini IP web proxy-nya, terus ini apply, oke. Terus coba dulu, apa halaman yang di sini nggak worth it ya? Coba kita buka Edge. Atau mungkin saya ada wifi kali ya? Oh nggak ada, aman. Paste. Nah harusnya seperti ini hasilnya. Oke. Jadi hasilnya itu tadi kan kita sebagai admin ya. Nanti kalau ini situsnya terlarang, maka hubungin adminnya, akan ketahuan tuh. Atau kalau pernah buka internet positif, pernah? Belum ya, belum pernah. Kalau mau buka situs apa, biasanya situs judi dan yang lain tuh muncul tuh internet positif dan yang lain. Atau mungkin kalau yang situs saat ini judi yang diblokir sama pornografi udah diblokir oleh Komdiki namanya. Nah muncul seperti ini, oke. Tapi kan kalau kayak gini kan ketahuan banget nih kita yang blokir, gitu kan. Nah kita mau ketika buka srm.net ini dialihkan ke website sekolah misalnya biar nggak ketahuan nih, gitu kan. Atau mungkin ada website di server, nggak apa-apa kita alihkan. Misalnya sini saya buat https misalnya smkn4 bekasi.sch.id. Jadi ketika dia buka si ini srm.net ini, tapi yang kebuka itu adalah website sekolah kita, itu boleh kita lakukan seperti itu. Oke, misalnya ini kita apply, oke. Lalu kita tes di sini tadi Edge srm.net, misalnya kita enter. Nah, akan prosesnya seperti ini. Jadinya ke https, kurang titik 2-nya. Sebentar. Dia akan dialihkan ke situs sekolah. https / dulu ya. Atau enggak domain aja deh, nggak apa-apa, bisa. Apply, oke. Misalnya kita buka adalah apa tadi, srm.net ya, .net, maka kebukanya SMK4 bisa. Oke. Bisa nggak nih kira-kira? Jadi itu aja yang dikonfig dulu hari ini.